Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Min kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah li Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dharain amin. Ila qawli faslun fi nawaqidil wudu'. Al-Ahiba'il Muhtaram, Ustazuna Kiai Ahmad Syafi'i Al-Ustaz Subhan wa ta'alallahi mutuli hayatihima amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tibalah pembahasan kita di fasal tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Setelah beberapa bulan yang lalu ya Ustaz ya, kita membahas tentang syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Nah, sekarang malam ini kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu itu apa aja. Nawaqidul wudu arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada empat hal. Yang pertama, al-awwal al-kharij min ahadis sabilain, keluar sesuatu daripada dua lubang, jelas kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Min kubulin au dupurin, kemaluan depan belakang. Rihun au ghairuh, angin ataupun yang lain yang keluar, mungkin emas ataupun makan ayam masih utuh ayamnya keluar, tetap batal wudhunya kecuali mani. Ya, ilal mani. Mani itu jikalau orang punya wudhu kemudian keluar maninya yang mungkin dia mimpi ataupun apa namanya yang lain sebagainya, kemudian maninya keluar, itu wudhunya nggak batal. Loh, mani, berbicara tentang mani, apa itu mani? Mani ini adalah ma'un abyadun, sebuah air sifatnya putih, kemudian sakhinun, kental, kemudian rihuhu karihir tol'in ajin, baunya itu seperti adonan tepung atau pelepah kurma. Yatadaffaq bi khuruji, yang dimana keluarnya itu tersendat-sendat. Nah, ada sifat daripada ini yang disebutkan ini, mulai daripada putih, kental, berbau seperti adonan tepung, kemudian seperti pelepah kurma, kemudian keluarnya tersendat-sendat, itu sudah pasti mani. Itu cara mengetahui mani atau apa namanya, dengan sifatnya tersebut. Keluarnya itu dengan tersendat-sendat. Ketika dalam keadaan berwudu kemudian keluar, entah itu mungkin dia dalam wudu ini kan apa namanya, pikirannya itu ngelayang-layang, itu Allahu a'lam mikir apa, mikir perang mungkin, sampai keluar mani, maka wudunya nggak batal. Pertanyaannya, terus apa faedah daripada wudunya? Kan keluar mani junub biasanya. Keluar mani itu kan junub, kemudian statusnya itu wudunya nggak batal. Nah, wudunya ini gunanya buat apa? Buat sholat nggak bisa, buat megang Quran nggak bisa. Maka kata ulama, faedahnya, keuntungannya wudunya orang yang keluar mani hanya dua. Yang pertama, kalau ditanya dia punya wudu, dia nggak bohong. Itu punya wudu, ya nggak punya, dia nggak bohong. Yang kedua, jikalau ada sayembara, siapa di antara kalian yang punya wudu, dia dapat hadiah. Tapi wudunya ini nggak bisa dibuat apa-apa, karena air mani itu suci, hukumnya suci. Aslul khilqah di dalam kitab fikih itu semuanya suci kecuali maninya babi dan juga anjing, itu najis. Aslul khilqah dari hewan apapun, manusia dan lainnya, itu maninya itu semuanya suci kecuali dua hewan tersebut. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, hal yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, hilangnya akal binaumin, dengan tidur. Ya, tidur batal wudu. Au ghairihi, ataupun yang lainnya, pingsan mungkin ya. Pokoknya hilang akal, pingsan atau gila, batal wudu. Pokoknya hilang akal. Illa naumil qaidin, tidur batal wudu kecuali tidurnya orang yang duduk. Orang yang duduk seperti apa? Mumakkin maq'adahu minal ard, yang dia memantapkan, mohon maaf, bokongnya, pantatnya itu di atas tanah. Maksudnya duduk seperti ini, bersila. Nah, dia dalam keadaan duduk kemudian tertidur dalam keadaan duduk seperti ini, itu enggak batal wudunya. Dengan syarat yang selanjutnya badannya normal. Berarti kalau orang kegemukan itu batal wudunya. Mengapa? Angin keluar pasti saja. Kalau dia terlalu kurus, duduknya tidur batal juga wudunya. Karena mengapa? Terlalu kurus mungkin anginnya keluar juga. Makanya ini bagi badan yang normal, duduk seperti ini itu wudunya nggak batal. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ketiga ya. Keempat sudah dua disebutkan. Sekarang yang ketiga adalah ittiqa basyaratai rajul wa imra'atin kabirain, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dimana keduanya sudah dewasa, sudah balik. Kemudian ajnabi, orang lain, tidak ada hubungan darah dengan kita. Ya, min ghairi haqil, tanpa adanya penghalang. Perempuan ajnabi yang bukan mahram dengan kita sentuh kulitnya ataupun bersentuhan dengan tidak sengaja ataupun sengaja, batal wudu kita. Min ghairi ha'il, tapi tanpa ha'il, kain. Kalau dia perempuan itu ada kain kita sentuh, termasuk istri kita ya. Ini banyak orang awam, mereka berkeyakinan suami istri itu nggak batal wudu. Padahal wudunya batal karena istri itu ajnabi, orang lain. Tapi dia halal untuk kita. Muhallil namanya, orang yang halal untuk kita, istri kita. Suami punya wudu, istri punya wudu, bersentuhan batal wudunya. Ada mereka mengatakan Nabi Muhammad, ngambilnya itu dalilnya ketinggian. Rasul Nabi Muhammad itu pernah nyentuh Sayyidatuna Aisyah, kemudian setelah itu beliau sholat. Ada namanya ikhtilaf bainal ulama. Imam Malik beliau mengatakan bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram itu tidak batal wudu kecuali dengan syahwat. Ini yang dipakai oleh para jemaah haji, para orang-orang yang umroh ketika tawaf, taklid Imam Malik. Tapi wudunya harus pakai wudunya Imam Malik, jangan wudunya Imam Syafi'i. Kemudian masalah hal membatalkan wudu pakai Imam Malik, ini nggak boleh, batal wudunya. Wudunya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu bedanya cuma satu, kepala harus basah semua. Sampai belakang itu rambut itu semuanya harus basah semua. Nah, kalau Imam Syafi'i kan ba'ad, sebagian saja. Kepala itu kan sebagian saja. Nah, Imam Malik tidak semuanya. Nah, kita kalau ingin taklid suami istri itu tidak batal wudu dan milih pendapat ini, tapi wudunya harus pakai wudu Imam Malik. Gak boleh kita pakai wudu Imam Syafi'i, tapi ketika hal membatalkan wudu pakai punyanya Imam Malik. Nah ini kita harus perhatikan. Menyentuh perempuan, kukunya kita sentuh, gak batal wudu. Yang dikatakan di sini kulit. Rambut kita sentuh, istri kita sentuh rambutnya, gak batal wudu. Kita sentuh tulangnya, itu gak batal wudu juga. Yang batal tuh kulitnya. Bahkan ulama mengatakan tidak batal wudu nyentuh nih mata. Masa istri kita disentuh matanya itu nggak batal wudu. Ini putih mata ini disentuh itu nggak batal wudu. Yang batal itu kulit. Tapi mungkin zaman sekarang nggak ada yang mau nyentuh mata istrinya. Mungkin mau ngelepasin softland sudah ya. Ngebantu ngelepasin softland. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah masu kuburil adami au halqati duburihi bi batni roha, menyentuh kemaluan anak cucu Adam, manusia maksudnya, kemaluan depan belakang itu dengan bi batni roha, dengan tangan ini. Bayi masih kecil kita sentuh kemaluannya depan belakang batal.
Tapi yang menyentuh itu yang sekiranya kita satukan ini, saya praktekkan. Nah, ini itu batal wudu. Ini batal wudu. Terus ini kan ini nggak kena ya. Jadi gini kan. Nah, ini yang apa namanya? Batni roha ini apa ya? Ini Ustaz bahasanya Ustaz. Apa ya? Telapak tangan. Telapak tangan. Telapak tangan ini sulit sekali bahasanya. Telapak tangan ini disentuh dengan telapak tangan batal wudu. Tapi kalau disentuh dengan punggung tangan enggak batal wudu. Karena syaratnya yang nyentuh itu bagian ininya. Jadi jika orang itu pegang kemaluannya gini, kira-kira batal apa ya? Enggak ya, karena kan ini tadi ukurannya seperti ini, enggak termasuk pegang. Nah, seperti itu. Karena yang membatalkan telapak tangannya depan kecuali mohon maaf ini memang bahasa fikihnya agak vulgar ya. Kecuali mohon maaf bagian bahasa sopannya ya. Bagian bawahnya itu anak buah dua itu di bagian bawah bagi laki-laki telurnya ya mohon maaf itu disentuh lato-latonya disentuh itu nggak batal wudu, yang batal batangnya itu mohon maaf ya. Kalau bagian kubul bagian belakang itu yang disentuh membatalkan wudu bagian duburnya itu anusnya yang kasar-kasarnya itu nyentuh itu batal siapapun disentuh. Kalau diapongnya? Perempuan pun seperti itu, nyentuhnya yang bagian klitoris ataupun bagian dinding kemaluannya itu membatalkan wudu juga. Seperti itu. Nah, 4 hal ini hal yang membatalkan wudu hanya 4 hadirin, jangan ditambah. Sebagian orang awam mereka berpendapat kita kalau makan batal wudu katanya. Jadi dia wudu sholat maghrib, setelah maghrib itu dia makan. Kok wudu lagi? Habis makan katanya. Makan itu hadirin tidak membatalkan wudu. Berkumur saja, yang penting ataupun ngerokok. Ada orang-orang tuh berprasangka ngerokok ini batal wudu, tidak, hanya berkumur saja kemudian bersihkan mulut kita. Kalaupun tidak berkumur ataupun tetap nggak apa-apa, tetap sah sholatnya, wudunya tidak batal. Jadi 4 hal ini yang membatalkan wudu. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari Ustaz. Ya. Pas. Ustaz dulu. Ini Gus, jangan sampai mungkin para hadirin ini ingin memahami. Tadi Gus sudah menjelaskan tentang mani itu suci. Kok bisa masih ada wudunya? Kalau dia mau sholat berarti ini harus mandi dong. Nah, ini perlu diluruskan biar nanti tidak melenceng di tengah-tengah masyarakat ini. Ya, makanya ilmu fikih ini itu terkait satu sama lain ya. Bahas ini pasti ngarahnya ke situ. Jadi harus pelajar fikih itu harus satu kitab tohar itu harus semua dipelajari, jangan cuma bab ini karena bab yang lain itu saling mengisi. Nah, gimana? Wudunya itu kan tadi nggak ada faedahnya ya, Ustaz. Faedahnya cuma 2. Kalau ditanya nggak bohong, kalau saya bara dia menang itu hanya itu 2 itu. Kemudian kalau ingin sholat, ya wajib dia mandi junub. Wajib dia mandi junub tanpa wudu lagi. Kan sunnah mandi junub itu sebelumnya kan wudu dulu. Nah, bagi yang orang seperti ini nggak perlu wudu lagi karena dia sudah punya wudu. Jadi langsung mandi. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu saja pasnya ya. Tapi seandainya wudu lagi enggak apa-apa. Seandainya wudu lagi, namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Bukan wudu lagi. Jikalau dia meyakini dia wudu lagi, enggak sah wudunya. Karena mengapa dia masih ada wudu? Kecuali wudunya batal, kemudian dia wudu baru. Itu. Ini masalah keyakinannya dia, niatnya dia. Kalau niatnya dia untuk wudunya batal, padahal enggak sah wudunya. Tapi kalau niatnya untuk tajdidul, memperbarui, itu enggak apa-apa. Sunnah. Karena kalau mandi rata-rata kan pegang kemaluan. Jelas. Berarti kan Jelas batal. itu batal.
Bagi kalau nggak pegang nggak apa-apa. nggak pegang. Bagi yang ragu ya, bagi yang ragu ini Anda punya wudhu apa enggak ya pegang saja kemampuannya saja. Biar sudah yakin batal. Seperti Kayak itu. penjelasannya Gus yang bab waktu itu. Masya Allah ya. Masih ingat. Masih ingat Masya Allah ya. Pegang saja langsung hilang. Sudah keraguannya langsung hilang. Oh batal saya. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin sudah Jadi ada Gus ini kan kita kalau sholat tahajud kan, ya. terus habis sholat tahajud kita baring. Baring. Terus hilang sedikit dan begitu. Terus Ngantuk. iya azan. Terus setelah kita langsung sholat apa kita wudhu lagi enggak? Ya. Tadi dikatakan hal yang membatalkan wudhu itu kan zawalul akal, hilangnya akal. Bina memikirkan tidur walaupun 1 detik. Kecuali tidurnya sampean itu duduk. Kikir. Tapi kalau baring 1 detik hilang akal batal. Apalagi mimpi ketemu. Batal. Apalagi kalau sudah ada. Ya, kebiasaan kan begitu tuh. Masya Allah. Habis sholat tahajud baring sedikit tunggu Masya subuh Allah. kan jelas hilang Iya. akal sedikit. Iya. Sunnah hukumnya ketika sebelum subuh itu kita sholat tahajud, kemudian qobliyah dulu ya. Iya, Qobliyah qobliyah. subuh itu sunnahnya baring. Tapi jangan tidur, cuma berbaring. Baring. Ya. Itu zikirnya ada di dalam kitab Khulasatul Madan ada itu zikirnya. Insyaallah nanti saya share zikirnya itu pendek kok nggak panjang. Biasa kan Itu sunnah zaman sekarang sudah mulai hilang. Sunnah itu mulai hilang. Di kampung-kampung saya perhatikan tinggal ada yang kakek-kakek ngamalkan itu. 1 orang. Jadi dia setelah qobliyah subuh itu dia baring sedikit. Memang aneh dilihat. Memang aneh. Tapi ini sunnah Nabi Muhammad. Ketika selesai qobliyah itu baringnya itu Bukan tidur. bukan tidur baring ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Ada zikirnya insyaallah nanti saya lihat lagi zikirnya agak ragu lah. Jadi dak maya ribu kilama layar tinggalkanlah yang ragu yang ragu menuju ke tidak ragu karena ini ilmu takutnya salah dan tidak disampaikan. Insyaallah dalam ini di lain waktu saya sharing untuk hadirin sekalian. Ya, mungkin ada lagi Pak Yai. Nah, kalau tadi kan memegang wanita yang lain kan membatalkan wudhu. Selain itu kan bukan termasuk kulit, kan memegang kulit ya, Iya. pakai telapak tangan. Kalau gigi termasuk boleh nggak batal lo gigi dengan gigi tuh. Iya. Insyaallah. Suami istri habis wudhu kok pengen mencium berarti bagaimana ini supaya nggak batal. Gimana? Tetap batal ya? Tetap batal karena kan ada bibir. Ada penunggangnya lagi. Ada penunggangnya. Kalau disentuh giginya nggak batal karena gigi termasuk tulang. Kecuali giginya yang ke depan kan. Kecuali giginya ke depan nggak apa-apa. Insyaallah. Itu intermezzo daripada Pak Kiai kita. Insyaallah. Dari 4 itu kan. 4 ini hal yang membatalkan wudhu. Ya. Ini babnya memang hal yang membatalkan wudhu ini Gus. Tapi ada sedikit pertanyaan ini. Misalnya di sebuah sekolah ini Gus, anak banyak ngantri mau ambil air wudhu. Biasa untuk membiasakan sholat zuhur berjamaah banyak sekali. Kalau mereka lama ngambil air wudhu, tentu jam kegiatan belajar mengajar itu akan mundur. Artinya sudah ada schedule-nya, sudah ada jadwalnya. Nah itu bagaimana itu Gus? Apakah yang lain itu boleh tayamum atau bagaimana solusinya? Masya Allah. Tadi pertanyaannya sangat baik bagi siswa ya yang terikat dengan jadwal sekolah sehingga kalau wudhu kelamaan itu gimana? Yang seperti ini nggak boleh tayamum. Nanti bab tayamum setelah ini kita bahas bab tayamum. Cuma solusinya gimana? Solusinya wudhunya hanya wajib-wajib saja. Yang wajib fardhu wudhu sudah kemarin beberapa minggu lalu atau bulan lalu sudah kita bahas. Yang wajib itu hanya 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka 1 kali bukan 3 kali. 2 ketiga itu sunnah. 1 kali tangan kanan 1 kali, kiri 1 kali, kepala 1 kali, kaki 1 kali. Saya rasa nggak sampai 2 menit saja. Jadi seperti hanya wajib-wajibnya saja. Sunnah-sunnahnya. Kepala 1 kali begini. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i hanya Cuma saya. 1 kali. Pokoknya 1 rambut basah sah.
Bahkan pakai songkok atau imamah boleh, ngusap imamahnya, ngusap songkoknya. Bukan yang rambut diusap, karena kan air itu kan pasti ngeresap ke dalam. Yang nggak sah kecuali songkoknya yang kulit, yang air itu nggak ngeresap, itu nggak sah. Kalau yang punya kita ini kan itu pasti ngeresap ya. Maka ini sah seperti itu. Satu kali songkoknya. Ini wajibnya, kita berbicara wajibnya. Kalau sunah-sunahnya ya 3 kali. Adus kumur-kumur hidung, sinusat dan juga yang lain sebagainya. Yaitu mungkin solusinya. Kita akhiri kalam kita dengan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin sedikit ini bisa kita bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ustaz Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus Nafi. Alhamdulillah, amanah ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini semoga menjadi amal beliau, dan amin ya Allah, semoga Gus ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, terutama istri beliau yang saat ini sementara mengandung. Mudah-mudahan putra atau putri nanti. Putra, amin. Alhamdulillah. Tinggal berapa bulan ini Gus? Tinggal tunggu hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kelancaran dalam proses persalinan nanti, dan nanti sehat ibunya, anaknya juga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus, juga yang terhormat Kiai Syafi'i yang hadir pada malam hari ini. Dari kita semua yang ada malam hari ini, ini para jomblo ini 3 orang ini luar biasa ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah nanti Gus, Jumat depan lagi Gus ya. Insya Allah kita akan lanjut pada apa ini Gus. Masih tentang hal-hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Hal-hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudhu, ini luar biasa. Mungkin demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan di dalam langkah hidup kita. Barokah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun sirna nabi qamarun wa jamil sirna nabi wa jamil